What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up Taiwan gang? Langsung kita gas lah ya. Let's go Warriors. Mereka baru aja mengambil game ketiga dari Houston Rockets tanpa Jimmy Butler guys. Dan juga gue tanpa skrip guys. Kita langsung aja natural aja untuk membahas seberapa clutchnya GP2, lalu juga Steph Curry, Potts, and Draymond untuk bisa memenangkan game ketiga tadi ini. And Clippers gue, oh my god, kalahnya at the buzzer guys. Kalahnya at the buzzer tadi ini. Nyesek banget sih, tapi it's okay. Masih game keempat, masih ada game kelima nanti ini untuk Clippers gue. And no more Lakers in 5 guys. Udah bubar. No hope untuk Lakers in 5. Dan itulah topik-topik untuk di kelas Time Out hari ini. And Dub Nation, if you are really happy and if you are really excited about this win, pastikan kalian klik join guys. Klik join, daftar jadi member, masuk ke Discord kita. Itu Discord juga banyak banget Dub Nation. Join, gabung, seru-seruan untuk semua game playoff man. Itu kita pagi-pagi pasti selalu ada live reaction di Discord. So pastikan kalian klik join di tier 30.000. Kalian bisa seru-seruan sama kita setiap harinya di Discord. Untuk masuk ke Discord, tutorialnya ada di description box guys. Ada semuanya di description box. So thank you so much guys sudah join Time Out di hari Minggu ini. Apalagi untuk pada Dub Nation pastinya pada full stream semua. Kalau gitu langsung aja kita membahas kemenangan Golden State Warriors 104-93 dari Houston Rockets. Dan sekarang ini Warriors kembali unggul 2-1 in this first round matchup. This is huge menurut gue sih, karena ya big win tanpa Jimmy Butler. Kalian tahu seberapa struggle-nya Golden State Warriors tanpa Jimmy Butler. So this was a huge win dan juga pastinya memberikan ketenangan sedikit lah untuk para Dub Nation. Tapi menurut gue ya faktor terbesarnya memang tadi mereka fourth quarter luar biasa penampilannya, tapi itu juga nggak jauh dari masterclass from Steve Kerr. Gue tahu fansnya Warriors sering banget menghujat Steve Kerr kalau Steve Kerr lagi kalah, tapi menurut gue hari ini he deserve some flowers sih. Dimana dia tahu kalau tanpa Jimmy Butler di kuarter keempat itu defense si Houston Rockets itu akan banyak fokus kepada Steph Curry. Mereka akan trap, mereka akan trail him, mereka akan double team him. Jadi itu bagaimana dia bisa akhirnya memanfaatkan para pemain role playersnya dia. Dia benar utilize role playersnya dia, apalagi si GP2 tadi di kuarter keempat. GP2 dia mencetak 11 dari 16 poinnya di kuarter keempat. Banyak banget sequence yang penting tadi ini, dimana yang pertama dia backdoor cut, dapat nice pass from Brandon Podziemski, lalu juga Steph Curry tadi set him up for a nice 3-point shot with his nice assist tadi itu di kuarter keempat. Jadi menurut gue pertama-tama kita harus kasih kredit banget sih kepada Steve Kerr yang sudah out coach Ime Udoka di game kali ini. Dan pasti tadi huge fourth quarter though. Huge fourth quarter, kita tahu offense-nya si Warriors tadi di babak pertama sempat sedikit struggling. Steph Curry juga di lockdown abis-abisan tadi ini. Steph baru mulai panas tadi di kuarter 3. And di kuarter keempat Warriors berhasil outscored si Houston Rockets 35-22. Ini juga nggak jauh dari perannya Draymond Green sih. Oh my god. Defensively hari ini Draymond Green sih benar locked in banget, dan juga dia yang terakhir itu dia sempat membaca passing lane-nya si Houston Rockets yang akhirnya menjadi sebuah slam dunk dari GP2, dan itu yang seal the win tadi ini. So Draymond Green tadi benar juga defensively he was almost perfect sih menurut gue. Sengun pun juga nggak bergerak sih. I think he owns Sengun today. Sengun only 15 points hari ini. So of course big credit juga untuk Draymond Green tadi di kuarter keempat for holding it down defensively. And of course Stephen Curry still walaupun awal-awal struggling, tapi dia tetap selesai dengan 36 poin hari ini and 9 assists and 7 rebounds. I think 9 assists dari seorang Steph Curry itu penting banget sih. Mungkin orang nggak akan membahas tentang 9 assist-nya dia, tapi untuk bisa bangun ataupun juga build confidence para teman-temannya itu penting banget. Tadi juga Potts terakhir ada beberapa key plays juga untuk si Golden State Warriors. And of course Buddy Hield tadi 17 points. Dribble kena steal lah masih Steven Adams. Terrible advice. I just was like throwing him out the whole time, you know. He's been good. He's been positive. He's telling me how to read drives. Except for the one time I get picked by Steven Adams, he just gave me a look, and I was like, yo, don't even talk about it. But he's been good, just talking and just encouraging everybody, and just, especially when Draymond get attacked, he was letting everybody know that was good for our team. He was like, get us going, and that was big, and it changed the game for us.
Tapi tadi di bench sempat dikasih pointers lah. Masih Jimmy Butler kan udah gue bilang, jangan dribble. Masih hobi aja dribble. Tapi menurut gue tadi kalau nggak ada Buddy Hield juga susah menang sih si Golden State Warriors. But what a game though. Jalen Green juga strong tadi. GP2, Kuminga semua did an amazing job juga menurut gue untuk bisa healthy Jalen Green coba gue lihat dulu statsnya. Jalen Green itu hari ini hanya 4 dari 11 dan single digit, hanya 9 poin after a huge game in game 2. Tapi itu juga gue bahas ya kemarin di timeout bahwa apakah si Jalen Green bisa keep up his performance. That's his biggest question. Dan tadi juga setelah pertandingan hampir mau ribut ya. Draymond say something to Jalen Green dan Jalen Green tidak suka. So yeah, and of course yang paling bikin happy untuk para fans Warriors hari ini adalah Dillon Brooks fall out. Dillon Brooks setelah ngomong bahwa Draymond is a dirty player, man, he was falling out the game dan mendapatkan cheers yang luar biasa tadi dari Chase Center. Tapi Chase Center hari ini berasa kayak Oracle sih. Gila man, teriakannya and the intensity, the vibe semua lo bisa berasa sih tentang dulu waktu masih main di Oracle sih. Tapi hey, once again you gotta give credit sih kepada Golden State Warriors ini memberikan juga more rest untuk Jimmy Butler. I don't know, maybe Jimmy Butler akan sit down again in game 4, you never know. Karena kan of course mereka pengen si Jimmy Butler sampai fully healthy ya sebelum kembali lagi. But what a win. Gue yakin banyak banget fans Warriors hari ini yang very happy. And yeah man, so gue rasa emang pengalaman sih nggak bohong ya, pengalaman dari seorang Draymond Green dan juga Steph Curry untuk bisa lead their team sih. Tapi siapa lagi tadi? Kita harus kasih kredit juga kepada Quinton Post, rookie pertama, walaupun dia nembaknya struggling 1 dari 7, tapi he had 12 rebounds, 4 assists. So, kalau hal ini dia rookie pertama sejak tahun 2013 di Golden State Warriors yang bisa mendapatkan 10 rebound di playoff. So, yeah man, what a game. What a game, man. Gila, what a win. I'm happy, as you guys know. Gue ngeri-ngeri kalau gak ada Golden State Warriors nanti ini. Gimana timeout saya, tapi yang pasti kita akan lihat nanti bagaimana Houston Rockets akan merespon di game keempat. Untuk Curry tadi mencetak 4.053 career playoff points dan baru aja melewati rekornya Tony Parker untuk posisi ke-10 most in NBA history. Tadi Thompson, Brooks semua Rockets kayak dibu semua ya sama fansnya Golden State Warriors. But yeah, once again congratulations kepada Dub Nation yang sedikit bisa tenang dan juga bisa happy hari Minggu ini. So yeah, I cannot wait for game 4 nanti ini. So now we move on to nyesek banget pagi ini kena dangnya Aaron Gordon at the buzzer. Clippers gue tadi kalah 101-99 dari Denver Nuggets, and now Nuggets mengambil kembali home court advantage-nya. Insane ending sih tadi ini. Aaron Gordon at the right place at the right time untuk bisa dunk miss-nya Jokic to win the game. Tadi siapa yang box attack-nya? Zubac sih, tapi akhirnya dilompatin juga sih sama si Aaron Gordon. That was the closest call ever sih. Lu bener harus slow down banget replaynya baru bisa lihat kalau emang bolanya udah masuk sih tadi pas buzzernya bunyi. Ini kalau di IBL mungkin dia jadi kontroversi kali ya. Kalau di IBL pasti akan lebih rame lagi sih. Kolom komennya pasti akan debat semua, akan jadi wasit online tentang hal ini. Tapi ini bener peak cinema sih. Peak cinema banget endingnya. Wajib game 7 series ini. Karena tadi sebenarnya tuh ya Clippers gue ketinggalan 22 poin, tapi di kuarter keempat Kawhi, Harden, apalagi tadi si Norman Powell was really hot man from the 3-point line. Kalau nggak salah gue inget si Powell kayak 3 atau 4 kali 3-point untuk bisa balikin lagi kondisinya. Lalu juga si Bogdan sempat nge-point juga untuk kasih kita lead, tapi memang akhirnya belum rezeki aja sih. Belum rezeki untuk bisa menang game ketiga ini. Dan mungkin Clippers gue mau avoid going up 3-1. Mungkin itu ya, karena lo tau lah kita trauma up 3-1. Mungkin kita pengen 2-2 lah biar lebih seru ya. Tapi ya agak nyesek sih kalah kayak gitu. But it's okay, it's fine. It's just one game. Kita masih punya kesempatan untuk bisa ngambil lagi di game kelima nanti ini. Tapi pundaknya Jokic berat banget sih. Pundaknya Jokic dia 36 poin, 21 rebound dan 8 assist. Christian Brown dan MPJ masing-masing 17 poin. Oh ya, dia yang bikin lebih nyesek lagi kalahnya adalah bench poinnya si Nuggets itu cuma 4 guys. Dan Russell Westbrook juga gak main di game kali ini. Jadi itu lebih nyesek lagi karena lu udah bisa limit bench mereka, tapi lu gak bisa mengambil game hari ini sih. Itu yang sangat disayangkan banget.
Tadi juga sempat panas sih gamenya, sempat berantem juga di kuarter kedua. Gue bingung kenapa Zubac harus pegangin si Aaron Gordon sih. Harusnya nggak usah ditahan sih. Biarin aja Aaron Gordon mau mukul James Harden. Itu bisa di-ejected langsung dan we won't have this problem, bro. We won't have this problem. Ini Zubac orangnya terlalu baik nih menurut gue. Terlalu baik Zubac. Tapi yang pasti pemainnya si Nuggets starternya semua di atas 40 menit sih. Jadi gue penasaran sih, how much left they got in their tank. Itu capek loh main di atas 40 menit semua sih. Oh my god. Tapi hari ini kalau dari Clippers, Kawhi 24 poin, 9 rebound, Norman Powell 22 poin. Ya tapi memang like I said, sayangnya tadi they had to play from behind aja sih si Clippers gue. Sudah sirna guys. Lakers in 5. Lakers di outscored sama Minnesota 13-1 main ini down the stretch dan kehilangan game ketiga setelah kalah 116-104 dari Timberwolves. Main Opa LeBron udah coba carry sih. Udah coba carry dia 3 kali 3 point secara beruntun untuk brought back the Lakers, tapi ada beberapa careless turnover dan kayaknya Lakers udah capek sih. Opa juga udah capek sih. Opa aja sampai nembaknya kena papan samping kemarin itu terakhir. Tapi berbeda banget sama Ant-Man. Ant-Man kemarin hype banget in clutch time. Dia juga took over the game. Kalau nggak salah dia nyetak 8 poin sih in clutch time. Nembaknya lagi enak banget. Nembaknya lagi enak banget, he was in rhythm, dia juga tahu banget match-up-nya siapa yang dia suka. Dia coba dapetin switch yang kemarin itu at the end. And yeah, akhirnya Ant-Man bisa selesai dengan near triple-double, 29 poin, 8 rebound, dan juga 8 assist. Ant-Man tapi gokil sih, nyetak poin segitu banyak tapi tanpa free throw sama sekali. No free throw at all for Ant-Man. Highlight segmen dia ada yang ngedang sih sekali on Luka Doncic, tapi dia bilang it was a terrible dunk. And Minnesota got Jaden McDaniels for real though. Jaden McDaniels juga instrumental banget sih untuk kemenangannya si Minnesota kemarin ini. Dia career high in the playoff dengan 30 poin. So far dia memang jadi big factor banget sih untuk offense dan juga defense-nya si Minnesota Timberwolves. Dia juga kemarin kebetulan si Luka Doncic lagi diare sih, jadi dia juga bisa lockdown, dia juga bisa bikin si Luka makin capek. And of course pemain-pemainnya Minnesota juga pada mencari Luka offensively kemarin ini. Jaden McDaniels sih gokil sih. Jaden McDaniels sebenarnya gokil banget menurut gue sih di playoff kali ini. Lalu juga si Chris Finch juga pinter juga sih main ini. Dia di kuarter keempat juga lebih baik memainkan Nash Street, ingat gue, untuk bisa membuka open space untuk si Jaden McDaniels and Ant-Man untuk bekerja. Paint area-nya Lakers bahaya banget sih. Paint area Lakers tuh no defense at all. Minnesota kemarin itu mencetak 56 poin inside the paint, sedangkan Lakers hanya 26 aja. Selain itu juga Julius Randle tetap konsisten mainnya dengan 22 poin, 5 rebound dan 4 assist. Maybe ada dendam terpendam melawan mantan timnya. Tapi kemarin Randle benar-benar abuse banget si defense-nya si Lakers. Dia juga bisa memasukkan 9 dari 10 free throw-nya. Luka kemarin ada diare. Gue gak tahu pemain NBA kayak lagi kena stomach virus nih kebanyakan. Kemarin kita tahu juga Pots kan juga sempet ya. Jadi main Luka itu bolak-balik ke toilet. Dan lu juga bisa lihat di bench sempat disorot kamera juga. Dia tuh sakit banget sih kayaknya perutnya. LeBron harus dari awal sih udah carry. Kalau main LeBron di babak pertamanya udah 22 poin. Padahal kan biasanya porsinya ya 1-3 Luka, kuarter 4 baru Opa LeBron. Jadi itu kenapa menurut gue ya si Opa dan juga beberapa pemain Lakers udah gas kemarin di kuarter keempat. LeBron main 38 poin sih. That's crazy though. Opa LeBron 38 points kemarin untuk si Los Angeles Lakers. Sedangkan Luka Doncic walaupun dengan sakit-sakitan itu dia tetap 17 poin, 7 rebound dan juga 8 assist. Tapi gue expect besok Luka untuk bisa bermain di game keempat untuk Lakers. Tapi emang main juga Lakers sayangnya dia melakukan 16 turnover. And now besok kayaknya harus menang ya untuk Lakers ya. Lumayan wajib untuk menang sih Lakers, karena kalau ketinggalan 3-1 kayaknya akan susah sih untuk bisa comeback melawan tim muda Minnesota Timberwolves ini. So Lakers fans besok kayaknya tegang sih. Lakers fans tegang nggak? Tegang gak Lakers fans? Gue pengen tahu sih. Penasaran gue. Memphis sudah resmi sekarang ini akan terbang ke Cancun guys. Memphis jadi tim pertama yang tereliminasi dari NBA Playoffs setelah kena sweep 117-115 hari ini. Setelah kena sweep 4-0 sama OKC Thunder karena mereka hari ini kalah 117-115. Shai Gilgeous-Alexander menjadi pencetak poin paling banyak, 38 poin, 5 rebound dan 6 assist. Dia pun juga tadi yang hit the serious clinching shot at the end over Vince Williams.
J-Dub 23 points untuk OKC Thunder. Sekarang OKC Thunder bisa santai dulu guys. karena mereka akan menunggu pemenang dari pertandingan series yang luar biasa antara Clippers dan juga Nuggets. Jadi kali ini OKC sudah lolos ke semifinal Western Conference. And Franz Wagner kemarin ini came up huge in clutch time. Orlando Magic surprisingly berhasil mengambil game ketiga dari Boston Celtics setelah menang 95-93. Franz kemarin ini back to back layup di depannya si Kristaps Porzingis untuk bisa memberikan lead in clutch time untuk Orlando Magic. Setelah itu juga Paolo played great defense though untuk bisa shut down Jason Tatum in the clutch. And main Franz Wagner 32 poin, Paolo 29 poin. Magic, tapi menurut gue Magic menangnya dengan defense mereka sih. Apalagi di kuarter ketiga. Di kuarter ketiga itu Magic bisa menahan Boston hanya 11 poin aja guys. Dan juga menembaknya 17%. Plus Boston made 6 turnovers. So that was huge tuh. Gila sih, defensively gokil sih sama si Magic ini ya. 11 poin man, Celtics cuma 11 poin. That was probably one of their worst quarter ever sih. And kalau Magic bisa ambil game keempat, this series gonna be so much fun. And Cleveland juga just handed Heat their worst playoff loss. Cavs tadi menang 124-87 atas Heat untuk bisa unggul 3-0. Ini kelihatan juga akan sweep lah ya. Top scorer tadi malah Jarrett Allen yang selesai dengan 22 poin dan juga DeAndre Hunter 21 poin. Tadi Donovan Mitchell just chillin 13 poin. Tapi the Heat still lost by 37 points. That's rough though. Tapi si Tyler Hero tadi bilang sih nggak mau kena sweep sih. Tapi we'll see. Tapi menurut gue sih pastinya they're gonna get swept tomorrow. And Bucks kemarin berhasil ngambil game 3 dari Indiana Pacers. Giannis seperti biasa tampil dominan untuk Bucks. Bisa menang 117-101 dari Indiana Pacers. Giannis 37 poin, 12 rebound, and 6 assists. Bucks kayaknya udah nemu satu pemain nih. Udah nemu satu pemain yang bisa contribute untuk mereka, yaitu Gary Trent Jr. Gary Trent Jr. kemarin meledak dengan 37 poin. Tied franchise playoff record dengan 9 kali 3 point dan juga 4 steal. Crucial adjustment though. Crucial adjustment by Doc Rivers kemarin ini untuk bisa menaruh si Gary Trent in the starting lineup. Trent juga bisa limit productionnya si Tyrese Haliburton kemarin ini. Tyrese hanya 14 poin saja. So defensively he was really good as well. Tapi emang kemarin Bucks di second half hot banget sih. Si Milwaukee Bucks outscoring the Pacers 70-44 in the second half kemarin ini. So itu dulu untuk timeoutnya very early kan. Setelah game langsung buat, karena abis ini gue harus ke Bogor. Gue main gagal ke Bogor setelah gue kena macet di Tangerang. So hari ini kita akan ke Bogor untuk meliput Isaiah Briscoe. Super excited to watch him. Kemarin kita bisa lihat bahwa he is really smooth loh untuk bisa Borneo mengalahkan Rans dan juga mematahkan 12 game winning streaknya Rans. So abis ini kita akan melihat Borneo melawan Hang Tua. So ya, itu aja gue mau makan siang abis ini. Abis langsung berangkat ke Bogor. Once again, thank you so much semuanya sudah menonton Time Out. Please support selalu ya guys. Please support selalu, karena gue selalu lagi semangat-semangatnya untuk bikin Time Out selama NBA Playoff dan juga NBA Finals nanti ini. So once again, thank you so much. Happy Sunday everybody. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa juga untuk join jadi member guys. Join jadi member. We gonna have siapa yang nonton sampai habis nih? Kalau yang nonton sampai habis akan lihat nih. Akan lihat nih. We gonna have an exclusive merch hanya untuk member aja. Sit. Nah, ini aja lihatnya ya. Itu aja dulu lihat ya. Ada di Discord guys. Ada di Discord untuk nanti PO-nya juga sih. So once again, thank you so much guys for watching. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Have a great Sunday. Please join my channel, guys.